Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di sini aku akan memperjelaskan tentang liquidity, sweep, dan run. Yang kemarin kita kan hanya bahas sweep ya. Kita nggak bahas liquidity run. Jadi ketika kemarin aku cross check, ternyata liquidity run ini belum dijelasin gitu. Nah, kita akan langsung aja biar nggak lama-lama. Yang pertama, ini ada previous daily high ya, atau previous cycle sebelumnya. Untuk previous cycle aku akan jelasin apa aja ya, tapi nanti kita ke sketsanya dulu. Nah, ketika dia naik di sini, oke, dia ngebreak dengan displacement candle di previous daily high, dia meninggalkan imbalance di sini, atau mungkin akan meninggalkan PDRA yang lain. Oke. Nah, ketika dia turun, kita juga bisa entry sell di sini, tapi dengan RR yang realistis tentunya. Oke. Nah, ketika dia sell, mungkin targetnya di sini, oke, atau mungkin kebalik, biasanya di sini terus RR-nya di sini, biasanya kebalik, ada yang dia naik turun baru turun, ada turun baru naik, ada. Oke. Nah, untuk basic entry kita kan di sini ada liquidity lagi di dalam imbalance, ada di dalam PDRA high time frame. Lalu ketika dia market structure shift di sini, ada PDRA di sini, lalu kita entry. Nah, ini untuk liquidity run. Jadi ketika dia di break di sini meninggalkan imbalance atau PDRA yang lain, dia rebalance imbalance lalu melanjutkan menaikkan. Oke. Nah, ini untuk sweep. Sweep hampir sama, cuman bedanya di sini ketika dia naik ya, dia nge-sweep previous daily high-nya. Dia tidak dengan displacement candle tapi dengan wick. Dia penutupannya di sini ya. Ketika dia turun, dia membuat market structure shift yang dia ini swing terakhir ya, yang di break dengan displacement candle. Lalu di sini kadang akan ada liquidity ya. Biasanya akan liquidity. Nah, liquidity ini akan disapu sebelum ke area fair value gap. Nah, inilah liquidity sweep. Oke. Perbedaannya ketika displacement candle-nya untuk run, untuk sweep-nya itu cuman di sini-sini aja gitu. Nah, apa aja sih yang akan di sweep dan di run? Di sini aku bisa lihat ada swing high, swing low, monthly high, monthly low, weekly high, weekly low, daily high, daily low, dan session high, session low. Apakah itu semua ketika di sweep aman atau di run itu aman? Menurut aku tinggal bias ya guys ya. Kalau kita melihat bias di time frame gedenya itu bullish, ya kita carilah open bullish, jangan open sell ya. Walaupun ini di sweep ya, kemungkinan kita open buy di bawah gitu. Tapi kalau udah ada validasi ya, di CH1 ada market structure shift, di M15 ada market structure shift, di M5 ada market structure shift, ya otomatis dia bakal penurunan gitu. Ini bisa kalian catat ya. Oke, kita langsung ke materi aja. Di sini aku udah marking. Nah, oke, aku jelasin yang run dulu ya. Di sini previous daily high di hari Jumat itu diberi dengan displacement candle di hari Selasa. Nah, dengan di hari Selasa ini memberi dengan displacement candle lalu meninggalkan imbalance di sini. Nah, oke. Lalu apakah kita bisa entry? Bisa. Kita turun ke time frame yang lebih kecil. Nah, di time frame lebih kecil ini kita kan bisa lihat dia di displacement candle meninggalkan imbalance, nah dia di rebalance. Nah, ya seperti aku bilang, ketika dia rebalance itu ada dua, dia dari atas ke turun, itu bisa open sell dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Oke, kita turun ke time frame yang lebih kecil. Untuk siklusnya di sini itu dari bawah ke atas ya, lalu dapat dari bawah ke atas, lalu atas ke bawah. Oke. Jadi mana aku di sini melihat ada kan di sini kita open sell-nya gini. Ketika dia naik ya, di sini ada equal high. Terus dia swing terakhirnya kan di sini di break dengan displacement candle. Ya, tapi di sini
uh, kita bisa open buy. Jadi kan aku bilang up dari bawah ke atas. Nah, di sini ada swing terakhir yang melakukan sell liquidity di PDRA. Lalu di block dengan displacement candle. Di sini ada PDRA order block ya. Ada order block, ada fair value gap kecil di sini. Nah, ketika dia naik lalu dia turun, kita bisa open buy di sini atau di sini dengan RR yang realistis ya. Ingat, dengan RR realistis, ketika dia naik ya kita open buy TP di area order block yang ini. Nah, di sini lalu ketika dia open sell ya, kita kan udah tanda ada order block, ada imbalance di sini. Ini adalah order blocknya guys, tapi di time frame 5 menitnya ini adalah imbalance. Oke. Nah, ketika dia naik lalu untuk open sellnya gimana? Untuk open sellnya gimana mas? Open sellnya sama ya, kan ini ada market structure shift, ada order block, jadi kita tinggal open sell aja dengan RR yang realistis. Mungkin di sini ya, terus asalnya taruh sini, lalu TP di sini. Nah, ini 2,79 ya, itu udah lumayan RR-nya. Nah, itu. Nah, lalu baru kita open buy gitu di jam kecil ini. Kalau nggak ada ya udah, kita kan udah dapat 2 gitu. Ini ada liquidity yang di sweep gitu guys. Nah, ini untuk contoh yang liquidity run. Tuh liquidity sweepnya di sini langsung dapat contoh juga ya. Untuk liquidity sweep itu gini siklusnya sama, tapi dia cuma big aja, dan seperti aku bilang dia naik. Ketika dia turun ya, dia naik, tapi ini di sweep ya. Dia turun dengan displacement candle. Ingat, ini displacement candle ini adalah swing terakhir, atau di sini kalian bisa tandain. Oke. Di ada swing terakhir, dia meninggalkan imbalance atau PDRA. Di sini ada order block, ada fair value gap. Nah, lalu di sini ada liquidity nih. Apakah di sini kita bisa entry? Kalau kalian tarik di time frame M5 mungkin bisa, tapi menurut aku riskan juga ya. Tapi untunglah kalau ini kan 4 jam, ini udah berapa R gitu. Tengger di sini aman gitu. Oke, untuk lalu ke di sini kan imbalance. Kita turun ke M15 di sini. Apakah ada entry di sini? Hari Rabu di sweep oleh hari Kamis. Nah, apakah di sini bisa entry? Bisa, tapi dengan RR yang realistis. Sekali lagi, kalau semakin kecil time frame, semakin gede RR kalian. Gitu aja, enak ya guys. Nah, di sini adalah swing terakhir yang melakukan sweep liquidity. Dia di break dengan displacement candle di sini. Ini ada order block. Ya, ada order block, ada fair value gap kecil di sini yang aku tandain. Ada juga Fibo. Jadi kita tarik dari body ke body atau dari week ke week, tinggal kalian. Kalau aku sih cenderung kalau memang areanya kayak DX ya kan, dia gede kan gerakannya, jadi aku body ke body gitu. Lalu ketika dia rebalance di sini ada fair value gap, kita open sell di sini dengan RR yang realistis. TP mungkin di sini atau di sini, itu Kak ambil semua ya, atau kayak STDV ya. Untuk STDV atau OTI kita akan jelasin di playlist selanjutnya, oke? Atau materi selanjutnya. Jadi ketika di tambah gede dia ada imbalance, di sini ada sweep liquidity, ya kita hajar aja nggak apa-apa, karena kan sesuai dengan analisa ya. Time frame-nya kan masih bearish gitu. Nah, ketika udah di sini aku udah jelasin ya. Mungkin itu aja. Ya, untuk previous daily untuk liquidity run ini ya, di break dengan displacement candle, meninggalkan imbalance, kita bisa open sell di sini, bisa open buy di sini. Nah, untuk siklusnya biasanya dari sell ke buy atau buy ke sell ya. Tinggal kalian. Biasanya siklusnya 2 ini ya. Nah, untuk sweep perbedaannya cuma di dia week doang. Ada liquidity, dia sweep lalu dia turun. Oke. Entry tetap
kita lakuin di high time frame satu ya, high time frame kita analisa bias. Yang kedua di middle time frame kita cari PD array, di low time frame baru entry. Oke. Mungkin itu aja teman-teman dari aku, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.